Kalau hubungan homoseksual atau lesbian dibiarkan, generasi manusia akan punah. Ini merupakan penyakit yang menyetujuinya, berarti mereka merestui penyebaran penyakit ini di tengah-tengah manusia. Wal'iyadzubillah. Kalau mereka mengatakan bahwa ini merupakan kebebasan dan hak asasi manusia, kalau seandainya salah seorang dari kalian dengan dasar hak asasi manusia membawa api dan minyak membakar rumah seseorang, apakah bisa diterima? Ini lebih berbahaya dari sekedar membakar rumah orang. Ini menyebarkan penyakit yang berbahaya dan juga mengundang adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusia yang merupakan ex-negara komunis, negara yang ateis, di bawah pimpinan Putin pada saat ini yang dikenal sebagai seorang agamis, dia mengharamkan LGBT. Mengharamkan propaganda baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara, dalam bentuk apapun yang mengarah ke sana akan dikenakan hukuman. Dan dia betul-betul bertindak tegas kepada kaum LGBT dan upaya propaganda mereka untuk mengesahkan perbuatan semacam ini. Terorisme masih lebih ringan dibandingkan LGBT. Karena kerusakan yang ditimbulkan LGBT ini luar biasa dahsyatnya kalau dibiarkan. Terorisme hanya sekedar mengancam dengan ancaman yang sifatnya apa? Spesifik. Tapi kalau LGBT akan mengundang adab dari Allah apabila rakyat berdiam dan menyetujuinya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Belakangan ini kan semakin banyak orang yang secara terbuka mengakui sebagai LGBT atau gay, baik di media sosial maupun di ruang publik. Di sisi lain muncul peristiwa bulan lalu, unggahan pers Suara Mahasiswa UI yang mengangkat tema menguji sila kemanusiaan di bulan kebanggaan dalam rangka Pride Month yang dikaitkan untuk kaum LGBT. Bagaimana Islam memandang orientasi seksual dan perilaku homoseksual? Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi individu LGBT agar tetap berpegang pada ajaran agama namun tidak terjerumus pada kebencian? Dan bagaimana Islam memandang kampanye atau normalisasi LGBT di ruang publik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia terdiri dari pasangan pria dan wanita. Sebagaimana yang diterangkan Allah di dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada seluruh umat manusia, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya lita'arafu, agar kalian saling mengenal, hingga kalian dapat bekerja sama dalam suasana yang penuh betul-betul keharmonian dalam menjalankan amanat besar yang Allah amanatkan di atas pundak manusia sebagai khalifah. Untuk menjalani ujian dengan mengikuti petunjuk Allah yang akan mengantarkan mereka menuju kehidupan yang harmoni sebagaimana alam semesta yang diciptakan Allah dan diatur oleh Allah dalam suasana yang harmoni. Antara hukum Allah dan hukum alam saling berkaitan satu sama lain. Hukum-hukum alam yang membuat alam semesta dalam keadaan harmoni sebagai bukti bahwa hukum syariat yang Allah turunkan, kalau kita ikuti akan mengantarkan kita menuju keharmonian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jenis ketiga, hanya menciptakan pria, wanita, jantan, dan betina. Bahkan Allah menciptakan makhluk-makhluknya di alam raya ini juga berpasang-pasangan. Di mana Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar menjadi pelajaran buat kalian bahwa Tuhan kalian yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, Dia tidak berpasangan. Dia Tuhan yang Maha Esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan berkeluarga di antara manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasangkan pria dan wanita dari mulai kakek dan nenek kita. Turun-menurun mereka hidup dalam keadaan yang normal hingga tiba pada masa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Lut, kemenakan Ibrahim, untuk berdakwah di negeri Sodom dan Gomora. Berdakwah di tengah-tengah mereka karena mulai terjadi penyimpangan seksual di tengah-tengah mereka. Di mana pria menggauli pria, wanita menggauli wanita, maka Lut diperintahkan Allah untuk memberikan peringatan kepada mereka. Ternyata yang terkontaminasi oleh penyakit ini bukan hanya orang jauh, termasuk istri Lut. Ternyata mengikuti kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan kaum Lut dengan kebinasaan yang amat mengerikan. Allah pertama turunkan hujan batu, setelah itu Allah terbalikkan bumi, hingga mereka yang tadinya di atas berubah terbalik di bawah. Dan sampai saat ini sisa-sisa kejadian tersebut masih dapat kita saksikan di wilayah Yordania, di tempat yang bernama Aqabah. Di sana terdapat lautan mati. Dan itulah merupakan peringatan yang Allah tinggalkan bagi kebinasaan kaum Lut. Jadi penyakit ini mulai muncul dan bermula pada masa kaum Lut, di mana kaumnya hampir dikatakan terjerumus dalam perbuatan dusta, dikecualikan hanya Lut bersama putri-putrinya. Akhirnya setelah kaum Lut tidak lagi menghiraukan dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan kepada mereka, bahkan mereka berencana untuk apa? Untuk memperlakukan tamu-tamu Nabi Allah Lut yang merupakan malaikat yang menyerupai pemuda yang tampar menarik mereka, menuntut pada Lut untuk menyerahkan mereka.
Lut tak berdaya pada saat tersebut. Menawarkan putrinya agar mereka nikahi, tapi mereka mengatakan kami tidak berminat pada putri kamu. Kamu tahu apa yang kami inginkan. Akhirnya para malaikat mengatakan bahwa kami utusan Tuhanmu. Allah perintahkan Lut untuk meninggalkan kaumnya di pagi buta dan melarang mereka untuk berbalik ke belakang. Akhirnya Allah binasakan istri Lut bersama kaumnya seluruhnya dengan kebinasaan yang mengerikan. Allah berfirman di dalam suratul A'raf ayat 80. Ini merupakan sebagian ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita kebinasaan kaum Lut. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Nabi Allah Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian akan melakukan perbuatan yang keji, menjijikkan, yang tidak pernah dilakukan seorang pun sebelum kalian? Ini menunjukkan bahwa ini merupakan asal muasal cikal bakal berkembangnya penyakit yang amat menjijikkan ini. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian menyalurkan syahwat kalian terhadap sesama kaum pria. Kalian meninggalkan wanita-wanita yang Allah pasangkan bagi kalian. Bal antum qaumun musrifun. Sungguh kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Dan kaum Lut tidak menjawab melainkan dengan ucapan mereka, keluarkan Lut bersama keluarganya dari kampung kalian. Keluarkan mereka dari kampung kalian. Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang ingin mensucikan diri mereka. Ini secara tidak langsung mereka mengakui bahwa perbuatan mereka perbuatan kotor. Tapi mereka telah dikuasai oleh syahwat mereka. Dikuasai oleh syaitan. Fa'anjainahu ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan dirinya bersama keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk dari mereka-mereka yang dibinasakan dan tinggal bersatu bersama kaumnya. Allah tidak pandang bulu siapapun juga yang melakukan perbuatan-perbuatan hina walaupun dia istri seorang nabi. Allah akan kumpulkan bersama mereka-mereka yang hina dina. Ini keputusan Allah, pencipta alam semesta, pencipta kita semuanya, dan Allah tetapkan hal ini demi menjaga kesucian kehidupan manusia, demikian pula keharmonian mereka, agar mereka tidak keluar dari fitrah manusia yang benar. Wa amtarna alaihim matara, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Lalu kami hujani mereka dengan hujan batu. Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kejahatan. Bukan sembarang kejahatan, tapi perbuatan yang amat keji. Kalau hubungan homoseksual atau lesbian dibiarkan, generasi manusia akan punah. Generasi manusia akan punah. Dan kita tahu bahwa hubungan tersebut waliyadzubillah hubungan yang tidak sejalan dengan kesucian manusia. Bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan ini, kemudian mereka mengklaim bahwasanya ini merupakan perbuatan-perbuatan yang biasa. Kalau dahulu pada masa umat manusia masih terkebelakang, ilmu pengetahuan belum berkembang, begitu pula penelitian-penelitian manusia. Sekarang keadaan telah berubah. Bagaimana efek dari hubungan homoseksual maupun lesbi ini bukan hanya menimbulkan penyebaran penyakit, bahkan menimbulkan gangguan jiwa. Oleh karena itu Persatuan Psikiatri Indonesia menetapkan bahwa homoseksual adalah bagian dari MK, masalah kesehatan. Bukan varietas seksual, tapi masalah kesehatan. Karena terang-terangan, ini merupakan penyakit yang menyetujuinya berarti mereka merestui penyebaran penyakit ini di tengah-tengah manusia. Waliyadzubillah. Kalau mereka mengatakan bahwa ini merupakan kebebasan dan hak asasi manusia, kalau seandainya salah seorang dari kalian dengan dasar hak asasi manusia membawa api dan minyak membakar rumah seseorang, apakah bisa diterima?
Ini lebih berbahaya dari sekedar membakar rumah orang. Ini menyebarkan penyakit yang berbahaya dan juga mengundang adab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tidak belajar dari kisah Pompei di Italia? Dan kita saksikan juga bagaimana kejadian kemarin di Venezuela. Ketika kalangan homo, begitu juga lesbi berjalan, berpawai, berdemo, ya. Di tengah-tengah suasana demo, terjadi gempa dalam waktu beberapa detik sebanyak 2 kali. Gempa yang amat dahsyat mengerikan. Sampai saat ini 390.000 orang masih hilang. Korban bisa lebih dahsyat daripada korban Aceh. Apa kita ingin mengundang adab? Berarti orang yang mempropagandakan hal ini, orang yang menginginkan negeri kita ini hancur. Negeri kita terkena adab Allah Subhanahu wa taala. Maka saya heran ketika BEM Psikologi Indonesia menganggap bahwa ini bukan merupakan pelanggaran, bukan merupakan gangguan jiwa. Padahal jelas-jelas ini bertentangan dengan fitrah manusia, fitrah dari alam semesta bahkan. Bertentangan. Kita lihat bahkan arus listrik pun yang tidak positif dan negatif. Kalau positif dengan positif tidak akan mungkin akan melahirkan cahaya yang bisa bermanfaat bagi kita. Begitu juga kita saksikan bagaimana hewan-hewan yang berpasangan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tumbuh-tumbuhan pun berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasangan, termasuk dari tumbuh-tumbuhan bumi. Dari diri mereka, hewan-hewan pun, dan dari banyak makhluk Allah yang belum mereka ketahui pada saat ternyata, subhanallah, kita saksikan atom pun terdiri dari apa? Dari pasangan. Kalau orang menguraikan atom, ternyata dia bukan benda tunggal. Jadi kenapa kita harus keluar dari fitrah Allah, dari fitrah manusia, dari fitrah makhluk-makhluk Allah. Ini merupakan fitrah Allah yang telah ditentukan pada setiap makhluknya. Sebagai pelajaran buat kita, bila makhluknya berpasang-pasangan, Tuhan kita Allah, Tuhan yang Maha Esa, la syarikalah, yang tidak butuh kepada sesuatu, tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Tapi kita makhluk yang berpasangan saling membutuhkan. Oleh karena itu, bila manusia menyalurkan syahwatnya bukan kepada pasangan yang Allah pasangkan, tapi kepada sesama jenisnya, kita akan jumpai kondisi yang betul-betul amat mengenaskan. Lalu kenapa kita harus mengikuti Amerika yang sekuler? Donald Trump yang kita anggap gila, dia mengecam hubungan homoseksual, dan dia pernah mengecam seorang pendeta yang menyampaikan ceramahnya yang merestui perbuatan semacam ini. Dan saya ingat Paus Paulus Benedictus sebelum Fransiskus yang dicopot dari jabatannya disebabkan karena dia menolak LGBT. Ketika Paus Paulus yang berasal dari Jerman ini, yang bernama Benedictus, mendengar bahwa Spanyol parlemennya menyetujui perkawinan sejenis, langsung dia berangkat menuju Spanyol menjumpai raja dan ratunya. Saya saksikan di televisi langsung bagaimana Ratu Spanyol sama Raja Spanyol betul-betul menunduk, mencium tangan Paus Paulus. Paus Paulus berkata kepada mereka, kenapa kalian mengesahkan perbuatan yang amat keji dan kotor ini? Mereka mengatakan kami tak berdaya, semua diputuskan oleh parlemen. Rusia yang merupakan ex-negara komunis, negara yang ateis, di bawah pimpinan Putin pada saat ini yang dikenal sebagai seorang agamis, dia mengharamkan LGBT. Mengharamkan propaganda baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara, dalam bentuk film, bahkan lukisan. Apapun yang mengarah ke sana akan dikenakan hukuman. Dan dia betul-betul bertindak tegas kepada kaum LGBT dan upaya propaganda mereka untuk mengesahkan perbuatan semacam ini. Oleh karena itu, yang mengesahkan dan mempropagandakan hal ini di Indonesia, musuh bangsa Indonesia. Orang-orang yang menginginkan adab Allah turun kepada kita sebagaimana terjadi di Venezuela. Sebagaimana terjadi juga di Sodom maupun Gomora. Dan musuh umat manusia. Kalau di Amerika, hal ini tidak kembali kepada Allah pencipta manusia. Tapi kembali kepada voting. Voting di antara
kalangan psikiatri termasuk psikologi. Dari voting tersebut kebetulan anggota homo itu lebih banyak, mereka yang memutuskan, akhirnya mereka menang. Tapi kita lihat kelompok-kelompok agamis ya, mereka menolak hal semacam ini. Jadi bukan disahkan berdasarkan fitrah manusia, berdasarkan akal sehat, tapi disahkan karena kebanyakan anggota psikiatri dan psikologi itu ada dari kalangan homo. Amerika tidak dapat menjadi ukuran. Ini Amerika merupakan negara yang menuju kehancuran. Negara yang menuju kehancuran. Sekarang berbagai macam kondisi yang betul-betul mengenaskan sedang berlangsung di Amerika. Tak lama lagi mungkin Amerika akan pecah seperti yang terjadi pada Soviet Union. Oleh karena itu, kalau kita Indonesia berpegang pada Amerika, siap-siap juga untuk terkena akibat keruntuhan. Akhirnya pada saat mereka runtuh, menimpa kita semuanya. Kita harus kembali kepada negara yang bebas dan aktif. Mendukung keadilan, memerangi kezaliman, dan selalu bertindak tegas, tidak berkiblat kepada Amerika, kepada negara manapun juga, agar kita bebas. Jangan mau kita dilibatkan sebagai antek dan kaki tangan. Begitu pula dalam hal-hal yang berhubungan dengan kasus LGBT ini, kita harus bertindak tegas sesuai dengan Allah yang menciptakan kita, yang sedang menguji kita. Jangan kita mengikuti gaya hidup mereka-mereka yang mengundang azab dan kerusakan bagi negeri kita semua. Saya khawatir betul bahwa azab akan turun di negeri kita. Karena kejadian juga gempa di Cianjur belum lama ini. Sebelum kejadian gempa, mereka sedang mengadakan acara pesta LGBT. Termasuk yang terjadi di Kerawang. Bupati Kerawang ternyata menyaksikan bagaimana kalangan LGBT mengadakan perayaan dan pesta. Langsung bupati mendatangi mereka, mengancam dan membubarkan. Jadi mereka sudah terang-terangan saat ini. Dan kita berharap umat Islam tanpa melihat latar belakang mereka, baik itu NU, Muhammadiyah atau Persis, termasuk juga kita mengajak saudara-saudara kita dari Katolik, Protestan untuk memerangi fenomena semacam ini yang akan mengundang adab yang amat mengerikan. Bila terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Venezuela, saya bisa bayangkan berapa juta korban yang akan berjatuhan. Oleh karena itu sebelum terlambat, kita menghimbau kepada seluruh anak bangsa kita yang masih sehat, yang jiwanya juga sehat untuk memerangi penyakit ini. Adapun orang-orang yang dicoba oleh Allah dengan cobaan semacam ini, kita punya tugas mencerahkan, menjelaskan bahwa ini merupakan penyakit dan gangguan jiwa. Masalah kesehatan, kalian berobat. Dan saya temukan sekian banyak orang yang tadinya melakukan perbuatan semacam ini, sekarang banyak dari mereka yang bertobat kembali pada Allah. Ada seorang mengatakan, Ustadz, saya ini terkena penyakit ini, saya ingin bertobat kembali kepada Allah. Saya bilang pintu taubat terbuka. Kalau kamu berjuang, mohon pertolongan Allah, Allah akan bantu kamu. Dan sudah alhamdulillah banyak orang-orang yang bertobat. Jadi jangan kita menutup pintu bagi mereka yang bertobat. Tetapi orang-orang yang mempropagandakan hal ini wajib diberikan hukuman. Karena ini menyebarkan penyakit. Tapi yang sakit kita berusaha untuk mengobati mereka. Dan umat Islam harus seia sekata bersatu. Jangan dipecah belah hingga syaitan masuk di tengah-tengah mereka melalui kaki tangannya. Wallahu a'lam. Bah, sekarang kalau kita lihat standar benar atau salah terus berubah. Tergantung zaman dan pendapat mayoritas. Padahal Al-Quran sudah memberikan batasan. Kenapa ya Bah? Semakin maju zaman, justru semakin banyak hal yang dulu dianggap salah, sekarang dianggap biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. Pada saat manusia, tingkat kesadaran mereka tinggi, mereka menyadari tujuan hidup mereka, untuk apa mereka ditempatkan di muka bumi ini. Menyadari bahwa Allah tidak menciptakan mereka hidup sia-sia tanpa tujuan. Dan mereka kelak akan berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal mereka. Maka sistem nilai yang menjadi acuan mereka adalah sistem nilai Rabbani yang kembali pada Allah. Tapi pada saat kesadaran manusia tertutup oleh hawa nafsu, apalagi di tengah-tengah kehidupan modern pada saat ini, bagaimana keterbukaan begitu luar biasa. Dahulu kita bisa membendung globalisasi, ya,
Melalui apa? Melalui pendidikan terhadap anak-anak kita dan pengawasan. Sekarang anak kita dalam kamar. Dalam kamar mereka bisa membuka jendela dunia. Dan bisa juga menyaksikan, kemudian juga terpengaruh dengan berbagai macam gelombang yang sedang apa? Yang sedang bergolak di tengah-tengah kehidupan manusia. Arusnya begitu kuat. Hingga banyak orang-orang tua, bukan hanya anak-anak, mereka merasa hidup di tengah-tengah pusaran. Pusaran yang membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas mana benar, mana salah, mana hak maupun batil. Apalagi pada saat syahwat manusia bergolak. Akhirnya rumah tangga juga porak-poranda. Hubungan antara ayah ibu dengan anak juga bukan lagi seperti hubungan yang kita jumpai pada masa lampau. Walaupun manusia sebenarnya tahu bahwa ini perbuatan yang tidak benar. Tapi karena nafsu mengendalikan mereka, kesadaran mereka hilang, akhirnya sebagaimana yang Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Maka pada saat itu dia akan mendengarkan seluruh wahyu dan perintah yang diwahyukan oleh hawa nafsunya. Pada saat diperintahkan tanpa ragu-ragu dia mengikuti. Pada saat dilarang tanpa ragu-ragu dia akan mengikuti perintah hawa nafsunya. Walaupun mengharuskan dirinya untuk berperang dan menumpahkan darah demi membela dan memperjuangkan apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Orang semacam ini Allah biarkan tersesat bukan dalam keadaan bodoh. Dia dalam keadaan berpengetahuan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah menyegel pendengarannya maupun hatinya. Hukuman dari Allah ini karena dia tidak lagi mau mendengarkan nasihat, bimbingan dan petunjuk, maka akhirnya baik itu pendengaran maupun kalbunya tertutup. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah letakkan tabir yang menutupi matanya. Fama yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang kuasa menolong orang semacam ini setelah Allah tinggalkan? Afala tatadzakkarun? Apa kalian tidak mengambil pelajaran dari semua ini? Jadi bukan dia orang bodoh, bukan dia orang yang tidak berpengetahuan, dia tahu. Tapi di saat nafsu menguasai jiwanya, maka peringatan apapun tidak akan dihiraukan dan didengarkan. Kita jumpai dari setiap masa ada umat dan kaum yang memang tenggelam bersama hawa nafsunya. Cuma kalau pada masa dulu, penularan agak lambat. Sebelum adanya apa? Kemajuan dalam bidang media sosial. Tapi kalau sekarang, kejadian yang terjadi di satu negara bisa langsung disaksikan orang-orang yang berada di negara lain walaupun jaraknya begitu jauh. Informasi beredar, berkembang dengan begitu pesat. Dalam satu detik berapa banyak informasi yang beredar di tengah-tengah kehidupan manusia saat ini. Sedangkan seandainya jumlah yang baik, yang mendidik, sebanding dengan jumlah yang merusak, ternyata yang merusak itu lebih banyak yang ditangkap oleh masyarakat. Apalagi kita tahu yang merusak jumlahnya lebih besar dibandingkan yang mendidik, yang mengarahkan, yang mensucikan kehidupan manusia. Sampai di kalangan para tokoh agama pun mereka bukan sibuk untuk mendidik, menyelamatkan manusia dari berbagai macam petaka yang melanda, malah mereka justru menambah kerusakan dengan fitnah pecah belah yang mereka lakukan. Ini juga bahagian dari menjadikan nafsu sebagai Tuhannya. Wal'iyadzubillah. Rusia aja yang bukan negara muslim, bukan cuma melarang segala bentuk kampanye LGBT, tetapi juga memasukkan gerakan LGBT internasional beserta unit-unit strukturalnya ke dalam kategori organisasi ekstremis dan teroris. Kenapa justru Rusia yang mengambil langkah tegas itu, sementara Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia malah belum bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana Islam memandang sikap negara dalam menyikapi persoalan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Kalau kita melihat ke belakang, ketika Rusia yang merupakan bahagian dari Soviet Union masih berpegang kepada ajaran Marxisme, rakyat Rusia hidup tertinggal, terkebelakang. Bahkan untuk menutupi kebutuhan makan mereka, gandum mereka harus mengimpor dari luar. Kondisi rakyat betul-betul dalam keadaan amat mengenaskan hingga banyak berbondong-bondong dari mereka
hijrah ke barat. Tapi begitu Rusia meninggalkan ajaran Marxisme, kemudian dipimpin oleh Putin, menjurus dan menuju kepada ajaran agama yang diyakini oleh Putin sebagai Kristen Ortodok. Saksikan terjadi perubahan yang luar biasa. Dari negara komunis yang tertinggal, negara yang ekonominya juga morat-marit, di mana fokus perbelanjaan mereka kepada persenjataan, bersaing bersama Amerika dalam perang dingin, kita saksikan terjadi perubahan yang luar biasa. Ekonomi langsung berkembang dengan pesat. Begitu juga kita saksikan bagaimana pertumbuhan dalam bidang pertanian juga berkembang dengan pesat, dalam bidang peternakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan bagi rakyat Rusia di bawah pimpinan Putin. Ini yang menyebabkan Putin bertahan berulang kali, bahkan setelah dia turun 2 kali jabatan, digantikan oleh Dmitry Medvedev, kemudian terpilih lagi untuk menjadi pimpinan Rusia. Kita saksikan bagaimana ekonomi menggeliat. Dan semenjak Putin dan rakyatnya juga mendapatkan pengarahan, pendidikan agama, bahkan dakwah Islam berkembang di tengah-tengah mereka, hidup dalam suasana yang harmoni. Bahkan masjid terbesar dibangun di Rusia. Kita saksikan bagaimana Putin mendatangi masjid tersebut pada saat pembukaannya, bahkan betul-betul memberikan penghargaan kepada kaum muslimin. Semenjak Rusia meninggalkan Marxisme, kembali kepada agama, kita saksikan bagaimana keberkahan kesejahteraan utuhan mereka. Dan mulai saat itu Putin memerangi betul-betul LGBT, dari mulai kampanye-kampanye, baik dalam bentuk katakan tulisan, lukisan, dalam bentuk apapun juga, semua diharamkan. Nah sekarang kita dengar Putin memasukkan LGBT dan yang serupa ke dalam barisan terorisme. Dan saya melihat terorisme masih lebih ringan dibandingkan LGBT. Karena kerusakan yang ditimbulkan LGBT ini luar biasa dahsyatnya kalau dibiarkan. Terorisme hanya sekedar mengancam dengan ancaman yang sifatnya apa? Spesifik. Tapi kalau LGBT akan mengundang azab dari Allah apabila rakyat berdiam dan menyetujuinya. Dan kita lihat bagaimana perkembangan Rusia begitu pesat, maju, bahkan mampu untuk apa? Untuk menunjukkan kekuatannya di hadapan negara-negara Eropa. Bahkan negara Eropa bergantung untuk kebutuhan gas mereka kepada Rusia. Dan kita saksikan bagaimana Rusia, termasuk Cina, berbeda pada saat dulu di bawah pimpinan Mao Zedong, masih mengikuti ajaran Marxisme, dengan sekarang menuju keterbukaan. Kita saksikan bagaimana perkembangan Cina dan kemajuannya, bahkan bukan hanya menyaingi, bahkan mengatasi negara-negara maju, negara superpower. Maka di masa akan datang tatanan dunia akan berubah. Dan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di Timur Tengah, begitu juga di negara-negara lain, ini menunjukkan indikator akan terjadinya peristiwa besar dan dahsyat kalau Indonesia tidak berusaha untuk menjaga kesatuan bangsanya, menjaga juga kebenaran, keadilan, dan kembali kepada Allah. Saya khawatirkan Indonesia akan berubah menjadi negara yang betul-betul hancur, berkeping-keping, dan berpecah belah. Hanya dengan kembali pada Allah, kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan, baru negara kita akan kembali sejahtera, bahkan bisa-bisa ikut bergabung dalam persaingan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada pada saat ini. Oleh karena itu kita ingatkan kepada para pemimpin negeri kita yang mayoritas beragama Islam. Jangan kalian bermain-main dengan negara dan bangsa yang mengakibatkan bila adab turun sebelum orang lain kena, kalian yang pertama kali akan kena. Ingat, kalian hidup, memimpin, dan duduk di atas kursi kalian hanya untuk sementara waktu. Kalau kalian luput di dunia, karena kematian menjemput kalian, kalian tak akan luput di hari akhirat nanti. Maka mari bersama-sama kita bertobat, memperbaiki negeri kita, membersihkannya dari berbagai macam kotoran. Kita memerangi gerakan LGBT, tapi kita berusaha untuk mengobati, memberikan terapi pada orang-orang yang terkena penyakit semacam ini, dan ingatkan bahwa ini masalah kesehatan. Ini merupakan gangguan jiwa yang harus disembuhkan, sebagaimana kebiasaan orang berzina yang menimbulkan kerusakan rumah tangga, menyebarkan penyakit kotor. Ini harus difahami dengan sebaik-baiknya. Ini bukan paksaan,
Tapi ini peringatan sebelum datangnya azab Allah. Kalau Allah turun tangan, tak akan ada satu pun yang tersisa. Wal'iyadzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah Ummatan Wahidah, bisa disalurkan ke rekening Ummatan Wahidah di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.